ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan di atas tentang Ibnu Sina. Siapakah itu Ibnu Sina? Yang pertama, barakallahu fiik, terkait hukum terhadap manusia. Pada dasarnya kita harus lebih berhati-hati untuk tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis manusia dengan kebaikan atau kejelekan, kecuali di atas ilmu, di atas pengetahuan ilmiah, dan sesuai dengan timbangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaf. Terkait Ibnu Sina ini, para ulama telah membicarakannya, sehingga kita tidak perlu lagi menukilkan atau menyatakan, mengeluarkan suatu penyataan terhadap Ibnu Sina ini yang baru, yang tidak didahului oleh para ulama. Maka berikut ini saya bacakan tentang Ibnu Sina yang dibahas oleh para ulama. Mungkin secara ringkas dapat dibaca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir. Mungkin juga kitab Ighatsatul Lahfan Al-Imam Ibnu Qayyim, jilid kedua, halaman 131. Juga dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Sawa'iqul Mursalah. Juga dalam kitab Lisanil Mizan karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Juga bisa dilihat dalam kitab Wafayatil A'yan karya Al-Imam Khalqan. Dan juga bisa dilihat dalam syarah Aqidah Tahawiyah karya Al-Imam Ibnu Abil Is. Yang pada kesimpulannya para ulama mengkafirkan, sebagian ulama mengkafirkan Ibnu Sina karena dia memiliki akidah-akidah yang menyimpang dan membatalkan Islam seseorang. Ibnu Sina ini namanya Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Sina Al-Balkhi thumma Al-Bukhari. Dia lahir pada tahun 370 Hijriah dan meninggal pada tahun 428 Hijriah. Para ulama menyebutkan bahwa dia ini termasuk dari sekte Al-Qaramiyah Al-Batiniyah yang memiliki ucapan-ucapan yang kufur dan masyhur. Qaramiyah Batiniyah adalah orang-orang yang tidak meyakini penciptaan Allah, tidak meyakini akan ada hari kebangkitan dan bahwa jasad manusia ini akan dikembalikan oleh Allah. Dia meyakini adanya Allah yang mengatur alam semesta ini dan bahwa Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah adalah Rasul yang diutus datang dari Allah Jalla wa'ala. Ini akidahnya Ibnu Sina. Ya. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan jilid kedua. Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa kana Ibnu Sina kama akhbara an nafsi. Ibnu Sina sebagaimana dia mengkabarkan tentang dirinya sendiri, ana wa abi min ahli da'watil hakim. Saya dan bapakku adalah orang yang mendukung hakim karena perintah Allah. Hakim maksudnya Al-Ubaidi, sekte Syiah dari Ubaidiyah Bani Fatimah, Fatimiyin, alladhi kana yahkum di Mesir, yang menjadi hakim di Mesir saat itu, yang kafirkan oleh para ulama karena mereka dari sekte Syiah Al-Ubaidiyah. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, fakana minal qaramithah al-batiniyah. Dia ini termasuk dari qaramithah batiniyah. Siapa mereka itu? Alladzina la yu'minuna bimabda'in wala ma'adin. Yaitu mereka yang tidak mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini, dan bahwa Allah akan mengembalikan jasad manusia yang telah hilang dan menjadi tulang menulang ini, dan bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, dan bahwa Muhammad bin Abdullah ada Rasul yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Di dalam kitab Sawa'iqul Mursalah jilid ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan al-mulhid bal ra'su malahidatil millah. Ibnu Sina ini adalah seorang yang mulhid, seorang yang menyimpang
keluar dari agama ini. Dan dia merupakan salah satu dari tokoh kesesatan agama. Juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Lisanul Mizan, halaman 293 jilid kedua, beliau menyatakan, وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ ابْنَ سِينَا كَانَ يَقُولُ بِقِدَمِ الْعَالَمِ. Para ulama sepakat bahwa Ibnu Sina ini memiliki akidah, yang mengucapkannya adalah Ibnu Sina. Yang mengucapkannya adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar bahwa para ulama telah sepakat. Ibnu Hajar di sini beliau menukilkan ucapan Ibnu Abil Hamawi Al-Faqih Asy-Syafi'i, bahwa ulama sepakat bahwa Ibnu Sina ini memiliki akidah bahwa alam ini qidam, terjadi begitu saja, bukan karena Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakannya. Wa nafyil ma'adil jismani. Ibnu Sina ini memiliki akidah bahwa jasad manusia yang telah menjadi tulang menulang atau bahkan sudah hilang tulangnya itu tidak akan dikembalikan oleh Allah. Yang dia imani bahwa yang dikembalikan itu sekedar ruh, bukan jasad. Wa nuqila'an, dan juga dinukilkan darinya bahwa Ibnu Sina memiliki akidah innallaha la ya'lamul juz'iyat bi'ilmin juz'i, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu secara terperinci. Ya, Allah hanya mengetahui secara umum, tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Faqata'a ulama'u zamani, maka para ulama di zaman dia, wa man ba'dahu minal a'immah, dan ulama-ulama yang datang setelahnya dari kalangan imam-imam yang mu'tabar dalam masalah akidah dan fikih, bikufri, mereka sepakat bahwa Ibnu Sina kafir. Sebagaimana mereka sepakat dalam mengkafirkan Abi Nasr Al-Farabi. Kenapa? Min ajli i'tiqadi hadhil masail, karena akidah mereka yang menyimpang yang seperti ini. Wa anha khilafu i'tiqadil muslimin, dan bahwa akidah tersebut adalah akidah yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Dan di antara yang mengkafirkan Ibnu Sina adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, dalam kitab beliau Al-Munqidh Minad Dhalal, ya, pada halaman 144. Sebagian para ulama ada yang menukilkan taubat dia, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan pada akhir hayat dia bertobat. Namun wallahu a'lam bishawab, kata para ulama. Adapun taubat dia di akhir hayatnya, maka kita berharap mudah-mudahan benar. Tetapi penyimpangan dia yang masih ada di dalam karangan-karangannya dan masih dinukilkan, ini perlu kita terangkan dan perlu kita berlepas diri darinya. Ini secara ringkas tentang Ibnu Sina. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat.